Dahulu kala, di sebuah hutan sunyi yang jauh dari perkampungan, hiduplah seorang biksu bijak berhati lembut. Ia telah meninggalkan kehidupan duniawi dan memilih hidup damai di sebuah gua kecil. Hari-harinya dihabiskan untuk bermeditasi dan menolong siapapun yang membutuhkan. Suatu senja, saat sedang duduk di depan guanya, seekor tikus kecil jatuh dari paruh seekor gagak dan tergeletak di dekatnya. Tikus itu terluka dan gemetar ketakutan, nyaris tidak selamat dari jatuhnya. Sang biksu mengangkatnya dengan lembut, membawanya masuk ke dalam gua, dan memberinya beberapa butir gandum. Sejak hari itu, tikus tersebut tinggal bersama sang biksu. Ia diberi makan setiap hari hingga tubuhnya kembali sehat dan gemuk. Suatu hari, seekor kucing dari hutan melihat tikus gemuk itu dan langsung mengejarnya. Ketakutan, tikus itu berlari dan bersembunyi di balik jubah sang biksu, memohon perlindungan. Sang biksu mengusir kucing itu, namun melihat ketakutan di mata si tikus, ia merasa iba. Bisa jadi kucing itu akan kembali menyerangnya, pikir sang biksu, dan aku mungkin tak selalu bisa menjaganya. Maka dengan kekuatan spiritualnya, sang biksu mengubah tikus itu menjadi seekor kucing, agar ia tak lagi takut pada kucing lainnya. Kini sebagai kucing, tikus itu menjelajah hutan tanpa rasa takut. Ia hidup bahagia. Tapi suatu hari, seekor anjing liar melihatnya dan mulai mengejarnya. Lagi-lagi, ia lari dan bersembunyi di balik sang biksu, memohon keselamatan. Maka sang biksu mengubahnya menjadi seekor anjing. Sebagai anjing, ia kembali hidup tanpa rasa takut. Sampai suatu ketika, seekor harimau melihatnya dan mulai mengejarnya. Ia lari terbirit-birit dan kembali ke gua dalam ketakutan. Sang biksu pun kembali merasa iba dan mengubahnya menjadi seekor harimau yang gagah perkasa. Kini, makhluk kecil itu telah menjadi raja hutan. Semua binatang takut padanya dan lari jika melihatnya. Namun, suatu hari saat sedang berkeliaran di hutan, seorang pemburu tiba-tiba muncul dan melepaskan tembakan. Suara keras itu membuat harimau ketakutan dan ia lari kembali ke gua, memohon diselamatkan. Sang biksu sekali lagi menunjukkan belas kasihannya dan mengubah harimau itu menjadi seorang manusia. Sebagai manusia, ia sangat bahagia. Ia merasa kuat, bebas, dan mulai berbaur dengan penduduk desa. Bahkan ia mulai berpikir untuk menikah dan membangun keluarga yang damai. Namun, sebuah pikiran gelap mulai menghantuinya. Dulu aku hanyalah seekor tikus. Tak ada yang tahu kecuali sang biksu. Tapi, bagaimana jika suatu hari ia membocorkannya? Semua orang akan menertawakanku dan aku akan kehilangan kehormatan. Ketakutan itu berubah menjadi niat jahat. Ia berpikir, kalau begitu lebih baik aku membunuh sang biksu agar rahasiaku tak pernah terbongkar. Maka dengan membawa sebilah pisau, ia mendatangi gua sang biksu. Namun, sang biksu yang bijaksana telah mengetahui niat busuk itu. Sebelum ia sempat menyerang, sang biksu membaca mantranya dan mengubah manusia itu kembali menjadi seekor tikus kecil. Tikus itu menjerit ketakutan dan lari dari gua, tak pernah kembali. Jika kita merenungkan kisah ini, kita akan menemukan kebenaran yang dalam. Jika kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita, maka pikiranlah yang akan mengendalikan hidup kita. Tikus itu telah diberikan segalanya, kekuatan, kehormatan, bahkan kehidupan sebagai manusia. Tapi satu pikiran jahat saja cukup untuk menghancurkan semuanya. Segalanya dimulai dari pikiran dan berakhir dengan kehilangan segalanya. Kita dikelilingi oleh distraksi, media sosial, opini tak diundang, dan gelombang energi negatif. Karena itu, lebih dari sebelumnya,
kita harus sadar dan waspada terhadap pikiran kita. Setiap kesuksesan besar maupun kegagalan besar selalu berawal dari pikiran. Jika kita mampu menguasai pikiran, kita bisa membentuk masa depan. Tapi jika kita membiarkan pikiran menguasai kita, satu pikiran negatif saja bisa menghancurkan semua yang telah kita bangun.